Yang menarasikan selama ini masalah ijazah. Kalau diperlihatkan, maka akan selesai sampai di situ. Sini dah, mendekat. Sekarang ini belum selesai polemik ijazah Pak Jokowi yang dituding sebagai ijazah palsu. Kini mulai heboh lagi ijazah Gibran yang dituduh palsu. Dan beberapa waktu yang lalu, ijazah Gibran ini pernah ia tunjukkan di hadapan publik, di depan awak media. Tapi apa yang terjadi? Masih saja berkesinambungan tudingan ijazah palsu ini. Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Bukan masalah ini gitu ya kan, karena penting sekali supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak membeli kucing dalam karung. Supaya masyarakat itu tidak memberi pepesan kosong yang dikemas sedemikian rupa sampai orang berpikir bahwa Gibran itu lulusan S2 Australia gitu. Nah, jadi setelah kemudian saya buat klarifikasinya, dan ini mungkin juga klarifikasi saya perlu diklarifikasi lagi, direklarifikasi oleh Gibran sendiri ya. Jadi tolong ya Mas Gibran, ini saya sekaligus pesan sama Mas Gibran. Apakah penjelasan saya itu ada kelirunya? Silakan Anda nanti klarifikasi. Jangan bilang berkali-kali serahkan pada warga, serahkan pada warga. Itu seperti melempar bola panas terus-menerus. Karena warga nggak tahu. Iya, jadi begini ya, sejauh yang saya juga dapatkan dari warga Solo, karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 Solo, itu adalah SMP ibu saya. Ibu saya orang Solo asli. Ya. Nah, jadi Gibran SD di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan sama SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank. Jadi, apakah kemudian Gibran itu melanjutkan ke SMA di Solo? Karena juga ada kabar yang belum verified. Bahwa Gibran sempat sekolah di SMA 1 Solo. Makanya Gibran perlu klarifikasi apakah benar Gibran sempat sekolah SMA di SMA 1 Solo. Nah, kalau iya, maka kemudian data tentang insert UTS itu jadi pas. Karena insert UTS yang diikuti oleh Gibran, yang kemudian disetarakan oleh Kemendikbud, itu adalah kelas 12 yang disetarakan oleh Dikbud sebagai SMK. Nah, ini saya juga nggak ngerti ini kenapa Kemendikbud itu menyetarakan suatu preparation program untuk seseorang masuk universitas di Australia mendudukan masalah. Waduh, satu, ini Dokter Tifa ya. Dokter Tifa, orang yang sama juga menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kini semakin melebar, teman-teman. Melebar kemana-mana. Belum selesai polemik ijazah Pak Jokowi yang dituduh sama mereka sebagai ijazah palsu. Sekarang mencuat lagi, heboh lagi. Dihebohkan sama mereka. Tuding ijazah Mas Wapres, Mas Gibran itu palsu. Kami tidak akan berhenti. Insya Allah akan ada buku ketiga. Itu tentang Jokowi's son. Nah, ini Roy Suryo lagi. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada, Pak. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Waduh, kelompok ini juga. Orang-orang ini juga. Roy Suryo ini sangat pintar sekali. Pintarnya ini, pintar ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang. Aduh. Ini nuding ini. Gimana nih teman-teman? Ijazah Gibran dituding palsu. Yang ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development
Institute of Singapore, ijazahnya harusnya horizontal karena ada 2 logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal, itu berarti salah beli di fakedocument.com. Yang kedua, dia ngaku ijazahnya S2 itu dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal dia di University Technology of Sydney itu hanya masuk matrikulasi, hanya 6 bulan. Dia SMA-nya 2 tahun di Santo Yosef, nggak lulus, pindah ke SMK Kristen Surakarta, nggak lulus lagi, tiba-tiba ke Singapura. Dan tiba-tiba di Singapura, mau kembali kan? Tiba-tiba di Singapura, dia dapat surat penyetaraan dari Dikti. Penyetaraannya setara dengan SMK. Diktinya gembus juga. Kenapa bisa ijazah S1 kok SMK? Tapi itu nanti ada di buku Jokowi's Son. Waduh, teman-teman. Gimana nih? Kan apa juga dibilang. Kalau masalah ijazah, kemarin-kemarin kan heboh yang menarasikan soal ijazah Pak Jokowi. Katanya, kalau ditunjukin maka bakalan selesai. Aduh, contohnya ini, Gibran kemarin ini. Dia menunjukkan ijazahnya di hadapan publik beberapa waktu yang lalu. Tetapi sekarang malah semakin menjadi-jadi, heboh tetap saja dituduh sebagai ijazah palsu. Nah, ini dia momennya. Mas Gibran menunjukkan ijazahnya. Saya juga ngerti yang diramaikan apa ya. Yes, cukup tes mana. Harapannya selama liburan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini. Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Memang udah diprediksi Mas Gibran. Aku ya bingung sih dipermasalahkan apa ya. Bapak kuliah nih di Sankes gitu. Ayo, ben percaya. Ya syukur. Jasa TK. Jadi sekarang paham kan kenapa Pak Jokowi kekeh enggak mau memperlihatkan ijazahnya. Tahu kan? Sekarang paham kan kenapa Pak Jokowi ini enggak maunya di pengadilan nanti akan ditunjukin ijazahnya. Nah, seperti ini. Mas Gibran bela-belain bawa-bawa tuh ijazahnya untuk diperlihatkan di hadapan awak media buat dilihat publik. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Masih saja toh ngeyel, dituduh sebagai ijazah palsu, dan ada saja celah untuk diserang sama Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Tidak layak menjadi wapres karena tidak dia menempuh pendidikan di luar negeri. Dan di luar negeri itu, di luar syarat yang ada pada PKPU atau pada undang-undang yang mengatur soal ini, soal syarat untuk menjadi capres atau kemudian capres. Jadi saya kira sah sekali ya yang ada dituntut oleh Pak Subandi, karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R junto pasal 13 PKPU ya, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 huruf R juga, berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nggak ada kata-kata luar negeri. Gitu. Kira-kira proses pengadilan yang melibatkan Pak Subhan ini akan berakhir seperti apa? Kalau boleh kita tahu. Ya, terus terang saya memang
tidak bisa berharap banyak juga, Mas. Ini terus karena sebagaimana dari kasus-kasus ijazah palsu Jokowi itu kan akhirnya kan banyak yang kemudian diberhentikan di level NU, ya kan? Waduh, ini Roy Suryo, teman-teman. Roy Suryo mengatakan Gibran tidak layak jadi wapres. Terus Roy Suryo layak gitu. Waduh, orang-orang ini teman-teman ngeyel, ngotot, benar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sifatnya sudah sangat keterlaluan sekali, sudah wajar sebenarnya. Pihak penyidik, pihak kepolisian mengumumkan nama-nama tersangka dan juga mengusut kasus baru ini mengenai tudingan mereka terhadap ijazah Mas Gibran yang mereka bilang sebagai ijazah palsu. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih? Kalau menurut kalian orang-orang ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.